Pemirsa, kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sempitnya akses menuju lokasi kejadian membuat petugas kewalahan memadamkan api. Om, tolong Om, share Om, ada kebakaran nih di Matraman Dalam. Api berkobar di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam 2 Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah warga panik keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar hingga menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Diduga api muncul dari atap salah satu rumah. Lokasi kebakaran di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran menjinakkan api. Petugas harus memanjat tembok rumah untuk bisa menjangkau titik api. Saya nggak tahu, orang saya tadi lagi di bawah masak, anak saya sama suami saya lagi tidur. Tentunya asap di depan, asap udah ada. Saya kaget lah, orang nggak tahu. Saya lagi di bawah, lagi mau masak. Ada berapa rumah Bu yang? Ya nggak tahu deh tuh depan rumah saya persis. Akibat kebakaran, 4 rumah warga ludes. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, tukang bakso diserang gerombolan preman di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya para pelaku sempat mengintimidasi korban dengan menyiramkan air kepada korban. Ironisnya aksi penganiayaan itu terjadi di depan seorang balita. Dua orang pria menyiram karyawan kios bakso yang sedang cuci piring di Jalan Mandala Bypass, Kota Medan, Sumatera Utara. Kemudian 8 orang pelaku lain datang dan menyerang korban dengan membabi buta. Ironisnya, seorang balita turut menyaksikan penganiayaan itu hingga akhirnya trauma. Belum diketahui motif penyerangan, namun korban sudah melaporkannya ke polisi. Piring itu udah beberapa hari ini diganggu lah sama preman. Motifnya apa kita nggak tahu. Itulah terjadi penyerangan. Itu sekitar ada 4 motor. Nah itu membabi buta itu melempar, langsung mukulin pakai balok. Baloknya itu sebenarnya sudah masuk kategori senjata tajam karena baloknya itu dipakuin semua sama batu-batu. Nah memang sebenarnya bukan untuk merusak benda, tapi memang mengancam nyawa. Nah memang untuk melakukan percobaan, kalau saya bayangkan. Selain melukai korban, aksi penganiayaan itu juga menyebabkan kerusakan kios pedagang. Korban berharap polisi segera menangkap para pelaku agar bisa diberi hukuman setimpal. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap Anyus melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Razia PMKS digelar setelah muncul dugaan aksi perusakan dan pemadaman listrik lampu lalu lintas Cawang oleh Pak Oga dan pemalakan oleh preman bertato. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Yang ada pemasaan dari preman memaksa pengendara kendaraan, kemudian dari yang di wilayah lain yang PL lampu merah yang dimatikan, itu kan juga membahayakan pengendara lalu lintas.
Selain mengincar pengamen dan Pak Oga, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pembalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Oga yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, heboh 6 remaja putri saling baku hantam di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi duel remaja putri itu menjadi tontonan pengendara yang melintas hingga viral di media sosial. Pengendara di Jalan Senopati, Palembang, Sumatera Selatan dihebohkan dengan adanya keributan 6 remaja putri saling baku hantam dan viral di media sosial. 3 pasang remaja berdua bergelut di jalan dan ironisnya tak ada yang melerai. Keributan remaja SMP putri ini saat mereka pulang sekolah. Saat ini petugas sudah ke lokasi TKP dan melakukan penyelidikan, melakukan penelusuran siapa-siapa dan dari sekolah mana ke-6 remaja putri yang bertikai. Untuk setelah kejadian juga sudah langsung kami datangi untuk di lokasi tersebut bersama dengan patroli dan juga Babin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami peroleh di lokasi tersebut, kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Dari peristiwa keributan tersebut, pihak kepolisian menghimbau agar para pelajar usai melakukan sekolah langsung pulang ke rumah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi tawuran antar kelompok terjadi di Jalan Pisangan Baru Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar. Nah, seorang pria tewas dalam peristiwa ini setelah mendapatkan luka senjata tajam. Diduga aksi tawuran terjadi hanya karena saling ejek antar kelompok di media sosial dan mereka berjanjian di titik yang telah ditentukan. Aksi tawuran ini sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga berharap polisi melakukan patroli setiap waktu untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Video sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan viral di media sosial. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kartini 5 Dalam, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari tadi. Kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas milik salah satu rumah. Menurut warga, api tiba-tiba membesar hingga membuat pemilik rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri dengan melompat dari lantai 2. Tak hanya itu, seorang petugas Gulkarmat yang berupaya padamkan api mengalami luka serius akibat tertimpa tembok rumah. Kedua korban sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Api dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan.